Pada kesempatan hari ini, saya akan podcast kepada salah seorang saudara saya yang mana telah menjadi korban kecelakaan pada saat sedang bekerja. Nanti cerita tersebut akan disampaikan oleh saudara saya langsung. Marilah saksikan channel saya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bagi yang jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jodohnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara saya ini pernah mengalami kecelakaan hingga terbangunnya berkat mimpi bertemu orang tuanya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi perhatian kita, menjadi suri tauladan kita, mudah-mudahan menjadi edukasi kita untuk kedepannya lebih berhati-hati dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya bagaimana Bang? Kira-kira bisa kecelakaan Bang? Di channel Bin Oman Haris. Waktu saya naik alat forklift, saya terpleset dengan keadaan hujan, mungkin licin, terhantuk kepala saya dengan tiang listrik, bonggolnya tiang listrik. Ya. Di situ saya terjatuh dan saya kaget mengingat bahwa saya punya keluarga. Ya. Dari itu saya masih bangun lagi, di telinga terasa hangat dan hidung terasa hangat. Maaf saya dipotong Bang. Ya. Pada saat kejadian tersebut, Abang ternyata masih sadar ya? Masih sadar, Sadar selama 5 hari. Ya. Dalam berkecimpung dengan tidak sadarnya saya itu, situ merasakanlah dunia terasa lain. Di situ pun alam kita beda. Ya. Di sana seperti pegunungan, pepohonan yang tidak terlalu tinggi, semua serba hijau. Perkumpulan pun masing-masing perkumpulan di sana pun ada, terutama seperti kiai dan orang tua yang telah mendahului berjumpa di sana tetapi dengan senyum tidak bisa berbicara. Memang benar itu adanya. Di sana pun saya ingin berbicara tapi tidak bisa berbicara. Ya. Ada seorang kiai seperti pesantren. Ya. Itu pun ada santrinya di sana. Ya. Hanya menyebut asma yang kuasa seperti berzikir. Berzikir ya. Di sana saya dinasihati cuma satu perkataan. Kamu belum waktunya karena kamu masih banyak tanggung jawab di dunia. Ya. Dan kamu kembali dan harus lebih baik di dunia, berbuat baik sesama dan tidak pandang bulu. Dan beribadah pada yang kuasa. Untuk hari yang keduanya, nanti kamu akan dijemput. Begitu, langsung saya terkaget. Ya. Nah, dengan terawang-awang, hari itu juga saya kaget. Terlihat saya semua di badan saya, di kepala saya, itu kabel menyangkut waktu saya sedang koma. Di sana pun ada sekumpulan-sekumpulan seperti dunia yang istilahnya berbuat jahat atau jelek. Ada di sana pun di sana. Oh, istilahnya dibagi-bagi gitu Bagi-bagi ya. Bang. Itunya istilahnya kelompoknya. Ya, kelompoknya. Tapi dia Oh, tempatnya iya, iya. beda. Oh, Nggak tempatnya seperti yang berbeda. saya jumpai waktu saya koma itu. Nah, boleh ceritakan Bang, bagi orang yang di dunia kelakuannya kurang baik atau buruk, itu boleh ceritakan alamnya itu bagaimana Bang? Alamnya itu kalau saya lihat memang beda banget. Heeh. Seperti saya menginjakkan hotel.
berbintang 5, misalnya saya Ah, sedang di situ, ya siap. mereka tuh di bawahnya, di pelataran jalan-jalan itu ya, tidak pakai Iya. baju, Heeh, berjalan keliling dengan wajah suram. heeh. Itu saya lihat. Oh, istilahnya tanpa arah Iya, tanpa ada tujuan. tujuan. Ya Ya, mungkin ya siap, kalau dikatakan yang seperti siap. bunuh diri atau apa, Siap. kayak model begitulah Heeh, heeh. kalau saya lihat. Oh, gitu ya. Istilahnya di sana Iya. ternyata memang terbukti apa yang diucapkan para ulama di dunia ini yang masih hidup, Iya. bahwa di sana memang ada kelompok-kelompok orang yang berbeda ya, Bang ya. Iya. Ya, silakan Bang, lanjut. Jadi ya kita di dunia ini cuma dibilang seperti itu. Ya, Di alam dunia ini hanya bersinggah. Yang bersinggah. dikekal itu nanti ya seperti yang kemarin saya pernah jumpa. Itu aja. Intinya dunia itu kalau kita punya harta biarpun sedikit, ya kita harus bersedekah. Intinya seperti memberi anak yatim yang perlu-perlu, yang tidak ada orang tuanya lagi, ya orang susah yang sungguh-sungguh susah, tapi dengan semangat mencari nafkah. Itu saya masih teringat sampai sekarang. Masih teringat ya. Makanya kalau dibilang kalau saya bicara Iya. dengan siapapun, saya takutnya membual. Betul. Saya tidak mau. Ini bukan sekedar saya memberi saran atau apa. Hidup kita ini untuk di dunia ini cuma sekali. Iya. Ya alhamdulillah, terima kasih pada yang kuasa. Amin. Saya masih diberi kehidupan kedua istilahnya. Iya. Kalau dibilang yang orang koma itu ya mati suri apa ya? Iya. Boleh dibilang seperti Kalau itu, Bang. kalau banyak yang bilang begitu. Iya. Ya, makanya dari sekarang tuh setelah saya dalam keadaan masih ya namanya benturan sampai keluar darah dari kepala, itu pasti ada kekurangan. Dokter pun Betul. mengatakan, umpama sehat, pasti ada keganjilan. Entah bisa stroke, bisa apa. Iya. Terus yang kedua, diponis dokter cuma 2%, 20% saya bisa selamat. 2%. Ya, yaitu dari doa seperti Orang tua, para dan ulama. saya juga minta tolong kepada istri saya, keluarga saya, Betul. didoakan untuk istilahnya Selalu mendoakan. saya sedang di rumah sakit dalam keadaan koma. Jadi begini teman-teman, sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, Abang kebenaran ini adalah abang saya nih, saudara saya. Dan kebetulan saya bongkar di sini siapakah abang Didu Kamaludin ini. Beliau adalah salah seorang anak dari tokoh cukup terkenal di lingkungannya dan di luar lingkungan sekitarnya. Nah, saat hidup beliau itu orang soleh, orang baik, mendoakan anak-anaknya, cucu-cucunya, sehingga abang kita ini lolos dari kejadian atau tragedi yang nggak masuk akal. Nah, ini dengan video podcast ini real nyata apa adanya, abang saya ini 95% itu sehat walafiat. Padahal pada saat kejadian kupingnya keluar darah, hidungnya keluar darah, tapi yang kehantam kepala. Saudara bayangkan. Cuman waktu di scan di rumah sakit 2 kali itu di kepala masih kumpul darah. Nah, di kepalanya itu masih mengumpul darah, bayangkan. Tetapi Allahualam, keajaiban Allah mungkin dari doa orang tuanya, perilaku orang tuanya, amal ibadah orang tuanya, serta amal anaknya ini baik, sedikit ada masalah, apalagi yang besar ini yang telah terjadi, Masya Allah, saya juga nggak bisa bayangkan, saudara, kalau terjadi pada saya, Allahualam. Inilah sepenggal kisah dari Abang Didu Kamaludin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga saya, serta kita semuanya dimanapun ada, untuk tetap menjalankan kebaikan dimanapun berada. Jangan buang-buang kesempatan kedua. Saya bin Oman Haris undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.